5556 disambung 61 nanti bagian akhir. Amitabha Santi Kamu
Namo cincin tanah jombosan. Halaman 62, 63, 64 kita baca bahasa Indonesianya. Silahkan duduk kembali. Kita baca bersama 62. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama, menolong almarhumah lahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berlindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia menjelang meninggal alam surga Sukawati, dengan jelas nampak di mata, bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lahir di surga Sukawati. Bertemu Buddha dapat menghentikan samsara, seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua gelesa, derita, loba, dosa, moha, dengan belajar dharma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua bodhisattva mahasatwa, semua bodhisattva mahasatwa, maha prasnya paramita. 68. Titik-titik kita isi dengan nama almarhumah. Kita baca bersama-sama Indonesianya. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhumah Ibu Kauwawin. Semoga dengan bantuan kekuatan welas asih Triratna dapat mengurangi, menghilangkan perilaku tidak baik 3 geresa almarhumah, bebas dari penderitaan tumiba lahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat, lahir dari bunga teratai gamelan tubuh yang agung, bertemu Buddha dapat mendapat ajaran mulia, mencapai kesempurnaan. Dibuka. Namo Amitabha. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tenang dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu.
Terlahirlah di tanah suci surga Namo Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya. Cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda, membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda, kebahagiaan tak Bukunya ditutup, masih di bawah. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Malam ini atau hari ini adalah hari terakhir jenazah almarhumah ditempatkan di sini. Ada istilah malam terakhir karena besok mau dikebumikan atau ada yang dikremasi, itu dengan malam kembang, istilahnya malam kembang. Ada kemungkinan malam kembang ini malam puncak-puncaknya para handetolan, sanak saudara dan famili itu mengirim karangan bunga ataupun menghiasi, mendekorasi di sekitar peti jenazah dengan kembang, dengan bunga. Bunga ini berfungsi menyatakan simpatik kepada keluarga yang ditinggalkan, diwujudkan dengan mengirim bunga, juga mendoakan dan juga ditulisi. Ada bunga, karangan bunga dalam ciri khas agama Buddha itu ditulisi menggunakan bahasa Pali, ya, tulisan Latin tetap. Biasanya ada tulisan Sat Anicca Vata Sankara, ya, Anicca Vata Sankara atau Sabi Sankara Anicca, yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih segala sesuatu atau semua yang terbentuk itu tidak kekal adanya. Ini mengingatkan kepada yang meninggal agar tidak melekat lagi terhadap jasmaninya, dan juga mengingatkan kepada keluarga yang ditinggalkan agar juga tidak melekat lagi, tidak mengalami kesedihan dan langsung bisa menerima bahwa mama kita, orang tua kita itu tidak kekal. Jadi seseorang pernah lahir, berkembang dan akhirnya diakhiri dengan kematian. Tidak ada sesuatu yang tetap, ya, tidak ada sesuatu yang abadi. Jadi kiriman bunga, karangan bunga di kalangan umat Buddha mempunyai ciri khas, yaitu tulisan dengan bahasa Pali Sabi Sankara Anicca atau Anicca Vata Sankara, untuk mengingatkan kepada keluarga yang ditinggalkan bahwa kejadian kematian salah satu anggota keluarga adalah proses alami dan semua orang pasti akan mengalaminya, maka segera untuk merelakannya. Kemudian di samping karangan bunga, di dalam agama Buddha, bunga mempunyai makna yang khusus,
yaitu sebagai simbol atau lambang ketidakkekalan, ketidakabadian. Jadi badan jasmani arwah almarhum juga tidak kekal dan kita semua tidak kekal. Dan juga di saat malam kembang, malam terakhir, biasanya di depan peti jenazah, ya di altar, itu persembahan itu lebih lengkap daripada hari-hari biasa, ya lebih lengkap lagi. Biasanya ada yang menuntun mempersembahkan makanan-makanan kepada yang telah meninggal, dituntun, bahkan ada doa-doa mereka. Kenapa dipersembahkan dari awal sampai akhir itu tidak berkurang, ya. Kita berpikir apakah ada gunanya persembahan yang diberikan orang yang meninggal itu, sebab kalau kita lihat juga tidak berkurang, tetap utuh, bahkan tidak berubah juga. Buahnya yang 5 biasanya juga tetap 5, makanan yang lain pun juga tetap juga. Namun kenapa tetap dipersembahkan? Apakah ada nilai manfaatnya, kegunaannya bagi yang meninggal maupun bagi yang mempersembahkan? Tentunya ada. Ini ditulis dalam kitab suci agama Buddha. Sang Buddha pernah mengatakan demikian, yang berkaitan dengan orang yang telah meninggal diberikan persembahan makanan. Sang Buddha mengatakan demikian. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat, semoga mereka berbahagia. Jadi ada nilai manfaatnya, demi belas kasihan, rasa simpatik yang hidup kepada yang meninggal, itu diberikan persembahan. Loh, nilai manfaatnya di mana? Sebetulnya memberikan persembahan itu apabila ingin mendapatkan manfaat untuk yang meninggal, persembahan yang dipersembahkan itu diturunkan langsung dibagi-bagi mereka yang membutuhkan. Kebajikan membagi makanan itulah yang diperlukan oleh seseorang yang telah meninggal. Kebajikan yang dipulih dari membagi makanan itulah yang diperlukan yang meninggal. Sebab yang meninggal, orang yang meninggal tidak memerlukan makanan fisik lagi. Namun kebaikan-kebaikan yang dilimpahkan atas nama beliau masih berguna dan bermanfaat. Kegunaannya apa? Oh, setelah saya meninggal ternyata keluargaku berdana makanan kepada orang yang kekurangan. Ya, berdana makanan kepada orang yang kekurangan itulah akan dilihat oleh arwah, akan dilihat oleh mahmah, akan mengkondisikan perasaan bahagia. Rasa bahagia yang diciptakan dirinya itulah yang menyebabkan terdorongnya terlahir di alam bahagia. Tapi sebaliknya juga, misalnya saja kita setelah meninggal mama, kehidupan rumah tangganya, anak-anaknya, antara keluarga tidak rukun, tidak harmonis, itu juga bisa mengkondisikan hati mama, arwah itu jadi menderita. Kondisi yang menderita yaitu tertuju pada alam-alam penderitaan. Jadi sebetulnya membuat surga dan neraka bagi orang tua kita itu bisa dimulai dari ketika orang tua kita masih hidup. Kalau keseharian kita sebagai anak-anak selalu berbakti, selalu harmonis dan rukun dengan saudara, dengan famili, itu telah mengkondisikan orang tua kita itu menikmati alam surga. Tapi apabila kita tidak harmonis, tidak rukun, pasti sebagai orang tua juga akan merasa prihatin dan kondisi pikirannya, batinnya kondisi neraka. Itu ya. Kenapa di alam sana perlu dikirimi makanan-makanan, ya? Diceritakan juga di dalam agama Buddha dikatakan, karena di sana tiada pertanian dan tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Dan juga di samping persembahan, apapun yang saya sebutkan tadi, di kalangan masyarakat Rennes ada tradisi mengirim rumah-rumahan. Apakah ini ada gunanya juga? Tetap ada gunanya. Jadi kita pun masih berpikir untuk nasib orang tua kita di alam sana. Agar di alam sana tidak keleleran, tetap mempunyai tempat tinggal, dikirimi rumah-rumahan.
agar di alam sana tidak kekurangan uang, dikirimi uang-uangan. Cara berpikir untuk kesejahteraan orang tuanya di alam sana itulah yang perlu dilestarikan. Apakah akan menjadi kenyataan atau tidak, rumah Mama akan tercipta di sana atau menjadi kenyataan dan tidak fasilitas-fasilitas yang lain di sana, tentunya tergantung yang pertama, faktor yang utama yaitu timbunan kebaikan dari Mama sendiri. Kalau semasa kehidupannya suka berdana, suka beramal, otomatis di alam sana pun juga akan selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidupnya. Namun bukan berarti simbol-simbol tadi tidak ada gunanya. Alam pikiran kita tertuju kepada orang yang pernah hidup bersama kita. Alam pikiran kita tertuju kepada seorang Mama yang pernah memberikan perhatian yang penuh kepada kita. Semoga dengan pelaksananya acara malam kembang ini, dengan doa, dengan persembahan-persembahan yang tulus dari keluarga yang masih hidup ini, betul-betul Mama segera bisa menerima dan bisa mengkondisikan arwahnya untuk menikmati alam surga bahagia. Dan setelah di alam bahagia memberikan doa restu kepada yang ditinggalkan, semoga anak-anaknya selalu mendapatkan kemudahan dalam usaha, dalam bisnis maupun dalam karya, yang sedang belajar pun dapat kesuksesan dalam belajar, dalam sekolah. Selamat jalan almarhum, semoga jalan yang kololi terang dan lapang. Sadu, sadu, sadu. Kita